Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, lebih daripada itu iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya, ahli solat akan membawa pahala solatnya. Ahli jihad juga akan membawa pahala jihadnya. Ahli ilmu akan juga membawa pahala ilmunya. Dan ahli sedekah juga akan membawa pahala sedekahnya. Tapi lebih daripada itu, ahli sedekah akan membawa pahalanya orang yang berilmu, pahalanya para syuhada, pahalanya para ulama, pahalanya orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu pertanyaannya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, alasan pertama ialah karena dengan harta yang diinfakkan oleh seorang yang ahli sedekah, orang yang ahli solat bisa solat di masjid. Karena dengan uang yang diberikan orang ahli sedekah, orang bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena uang yang diberikan oleh ahli sedekah, orang bisa mencari ilmu kemana saja. Sehingga untuk ahli sedekah itu ada keutamaan sendiri. Teman-teman yang berbahagia, jangan pernah takut untuk bersedekah. Jangan pernah takut untuk berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu kemudian kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian dan tidak ada kata bangkrut bagi orang-orang yang kemudian melemburkan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambadat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu benih yang apabila kemudian ditanam benih tersebut tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya memiliki 100 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa dan mampu melebihkan dari angka tersebut. Wallahu wasi'un alim. Disinilah kemudian motivasi kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kekayaan yang kita miliki ada hak-hak orang-orang yang kemudian harus kita santuni. Dari kemudian setiap kekayaan yang kita punya ada haknya seorang janda yang sudah renta. Ada haknya kemudian anak-anak yatim yang terlantar. Ada haknya ibnu sabil. Ada haknya orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada kita. Karena sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita, tetapi milik kita bersama. Kenapa kemudian bisa seperti itu? Karena di dalam harta kita Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 6 orang yang kemudian menjadi hak kita menyantuni mereka. Yang pertama adalah orang yang memiliki hutang. Tentunya ini orang susah. Dan orang-orang yang kemudian 5-nya saya nggak sebutkan. Sebagai contoh, orang yang berhutang. Orang yang berhutang adalah orang yang masuk kategori susah, yang mana mereka membutuhkan uluran tangan daripada orang-orang yang berkecukupan. Disinilah indahnya kita berislam, indahnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa
diri ini dan diri mereka adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Teman-teman yang berbahagia, pada penghujung Ramadan ini kami kembali mengingatkan kepada seluruh teman-teman, para sahabat, untuk kemudian meningkatkan kualitas infak kita. Ingat, infak itu bukan nominal, bukan sebesar apa angka yang kita berikan atau kita masukkan ke dalam celeng masjid, bukan itu. Tetapi kemudian titik ikhlaslah yang menentukan segala-galanya. Titik ikhlaslah yang kemudian menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut berinfak, berinfaklah, karena sesungguhnya dengan berinfak Anda akan menjadi kaya. Tidak ada kemiskinan dengan berinfak, tidak ada kefakiran dengan berinfak. Yumkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.